mempersiapkan diri kita extraordinary dalam perjuangan. Lipat gandakan kesabaranmu, lipat gandakan semangatmu, dan lipat gandakan tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Sekali lagi saya minta lipat gandakan semangat perjuangan, semangat perlawanan, semangat untuk tetap menjadikan buruh itu sebagai ladang perjuangan kita, agar mereka, kita, keluarga kita, kaum buruh di seluruh Indonesia tidak terancam PHK dengan semena-mena, tidak diubah status kerjanya menjadi outsourcing atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak mendapatkan upah murah karena para pengusaha hitam. Siapa itu Bung Iqbal, pengusaha hitam? Siapa itu pemilik modal hitam, Bung Iqbal? Mereka yang membayar upah murah, mereka yang menggunakan karyawan kontrak seenaknya, mereka yang mengganti pekerja tetap, buruh tetap dengan karyawan kontrak, mereka yang tidak setuju dengan UMSK. Itulah pekerja, pengusaha atau pemilik modal hitam. Harus dilawan. Kita mengerti ada pandemi COVID-19. Kita paham negara sedang membutuhkan seluruh persatuan rakyat, persatuan bersama pemerintah, bersama Presiden Jokowi. Kita setuju, kita paham. Tapi yang kita tidak setuju, ketika kita menghadapi tekanan yang sama, pengusaha susah, buruh juga susah, pemerintah bekerja keras, bahkan sampai out turun tangan, buruh juga bekerja keras. Kita datang ke pabrik-pabrik, kita datang ke perusahaan-perusahaan, kita tetap bekerja, bahkan taruhannya nyawa. Berapa puluh dan berapa ratus orang buruh. Coba saudara itu yang sudah mati, meninggal, di saat dia bekerja pulang ke rumah menularkan istrinya. Kalau bukan buruhnya meninggal, istrinya meninggal. Kalau bukan istrinya, anaknya meninggal. Sama, kita semua susah. Oleh karena itu, dalam kesusahan, dalam masalah yang sama, kita bergandengan tangan bersama pemerintah, bersama pengusaha. Tapi yang kita nggak setuju, rasa keadilan kita dirampas. Itu ideologi buruh yang paling dasar. Bahwa hukum tertinggi itu adalah apa? Keadilan. Hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ketika hukum mencederai keadilan, maka kamu sebagai warga negara dan rakyat yang menganut sistem demokratis, demokrasi, itu punya hak untuk memperjuangkan. Tapi tentu kita jalur konstitusional, jalur sesuai aturan, tapi nggak boleh takut. Saya ulangi, nggak boleh takut, nggak boleh takut. Kalau takut, kamu jangan jadi pemimpin. Takut dalam, tidak boleh takut dalam membela keadilan, tidak boleh takut dalam membela kebenaran, tidak boleh takut demi memperjuangkan hak buruh dan keluarganya, tidak boleh takut demi Indonesia yang lebih adil buat rakyat. Kawan-kawan PUK, PC, KC, DPW, PP, dan DPP serta anggota FSPLI atau kaum buruh yang mengikuti acara konsolidasi perjuangan organisasi FSPLI melalui virtual maupun melalui live Facebook di Suara FSPLI. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiranmu.
Teman-teman semua, ini adalah pertama kali kita memperkenalkan, karena keadaan dunia telah berubah dan diperkirakan oleh World Health Organization atau WHO bahwa COVID-19 atau pandemi corona ini diperkirakan berakhir atau melandai sekitar tahun 2022. Dengan demikian kita harus mulai membiasakan diri, semua aktivitas kita menyesuaikan diri dengan situasi di mana pandemi corona atau COVID-19 ini tidak diperkenankan berkerumun, berkumpul, atau dalam jumlah besar bertemu dalam satu ruangan sehingga bisa terjadi penyebaran. Kita ikuti semua anjuran pemerintah berkenaan dengan protokol kesehatan COVID-19. Tetapi bukan berarti, saya sampaikan sekali lagi, bukan berarti kita tiarap atau diam terhadap isu-isu perjuangan bagi kaum buruh dan rakyat, khususnya kaum buruh, berkenaan dengan kepentingan-kepentingan dan perjuangan-perjuangan yang berhubungan dengan kaum buruh. Omnibus Law, upah minimum sektoral, ledakan PHK, penularan COVID-19 yang mulai menyerang para buruh di pabrik-pabrik, di lingkungan pemukiman perumahan kaum buruh, dan juga perubahan model industri post-COVID, pasca COVID-19 sudah di depan mata. Apa yang saya sebut tadi, kawan-kawan semua yang hadir di ruangan DPP FSPMI maupun melalui Zoom maupun yang melalui suara FSPMI, itu sudah dan sedang terjadi, dan waktunya tidak ada yang bisa memperkirakan. Ekonomi dunia termasuk Indonesia sudah bahkan tidak bisa diprediksi, atau dalam ilmu ekonomi unpredictable, tidak ada yang bisa memperkirakan kapan ekonomi dunia akan bangkit, termasuk ekonomi Indonesia. Sekarang posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus. Dengan demikian berarti krisis. Kalau krisis, jangan mimpi ada penyerapan lapangan kerja yang baru. Yang terjadi malah ancaman PHK. Sudahlah kita berada di rumah-rumah karena dirumahkan oleh perusahaan, tidak boleh keluar dari lingkungan perumahan, protokol kesehatan yang ketat, proses produksi yang menurun, ancaman COVID-19 menular kepada keluarga kita setelah kita pulang dari pabrik, Omnibus Law, upah murah, sistem hubungan kerja, flexible labor market, di mana orang bisa dipecat, orang bisa direkrut tanpa jaminan masa depan, akan menimpa kita. Ini benar-benar masa yang paling sulit. Kalau resesi ekonomi, kita mungkin hanya berpotensi kelaparan. Tapi ini dunia, hari ini Allah, Tuhan sedang menguji kita semua umat manusia, termasuk bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya kaum buruh. Selain kalau kehilangan pekerjaan akan ada ancaman kelaparan, juga ada ancaman kematian, nyawa yang hilang karena pandemi corona atau COVID-19. Karena itu saya katakan sekali lagi sebagai Presiden KSPI, sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI, sebagaimana sudah didahului oleh Presiden DPP FSPMI, saya ingin mengatakan, persiapkan diri kita extraordinary dalam perjuangan. Lipat gandakan kesabaranmu, lipat gandakan semangatmu, dan lipat gandakan tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Ancaman nyawa depan mata, dipecat, di PHK, ancaman kelaparan buat keluargamu dan dirimu pun di depan. Jangan kamu pikir ini keadaan normal. Ini keadaan abnormal.
nyenang-nyenangin diri lah kalau kata anak muda, supaya ini menghibur diri bahwa kita tidak ada apa-apa. Sesungguhnya ini sedang terjadi apa-apa. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya minta lipat gandakan semangat perjuangan, semangat perlawanan, semangat untuk tetap menjadikan buruh itu sebagai ladang perjuangan kita, agar mereka, kita, keluarga kita, kaum buruh di seluruh Indonesia tidak terancam PHK dengan semena-mena, tidak diubah status kerjanya menjadi outsourcing atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak mendapatkan upah murah karena para pengusaha hitam. Siapa itu Bung Iqbal, pengusaha hitam? Siapa itu pemilik modal hitam, Bung Iqbal? Mereka yang membayar upah murah, mereka yang menggunakan karyawan kontrak seenaknya, mereka yang mengganti pekerja tetap, buruh tetap dengan karyawan kontrak, mereka yang tidak setuju dengan UMSK. Itulah pekerja, pengusaha atau pemilik modal hitam. Harus dilawan, harus dilawan, saudara. Negeri ini bukan milik mereka. Mereka bisa menggunakan kekuasaan, mendekati penguasa, mendekati pejabat-pejabat pengambil keputusan, mendekati parlemen, mendekati DPR, membiayai, membayar. Tapi mereka tidak akan bisa membiayai dan menghentikan mulut kita, suara kita kaum buruh tentang rasa keadilan. Mereka boleh menang dengan disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya klaster tenaga kerjaan, di mana sistem kerja sekarang 99% satu perusahaan boleh menggunakan outsourcing. Bayangkan saudara, 99% sekarang perusahaanmu di mana kamu berada di bekerja boleh menggunakan outsourcing. Terus kalau 99% karyawan outsourcing, siapa yang jadi anggota serikat? Terus kalau serikat buruh anggotanya cuma 1%, katakan 5%, katakan 10%, katakan cuma 20%, apakah kamu punya kekuatan untuk bernegosiasi dengan pengusaha? Itu yang dibilang membeli kekuasaan melalui jalur konstitusi. Kalau bahasa saya, konkudeta konstitusional. Dibenarkan oleh konstitusi, diciptakan aturan main Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dilindungi oleh negara karena itu konstitusi. Tapi rasa keadilan kita dirampas, rasa keadilan kaum buruh dikudeta. Bagaimana para birokrat tidak punya keberanian untuk memutuskan yang disandra oleh PP, peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, disandra dan beralasan di lempar sana, lempar dinas ini, lempar bagian biro ini, lempar kepada wali kota, bupati, gubernur, tapi intinya nggak ada keputusan. Terus kamu lihat kaum buruh, terus kamu membiarkan anak-anakmu nanti kerja tanpa masa depan. Kita mengerti ada pandemi COVID-19, kita paham negara sedang membutuhkan seluruh persatuan rakyat, persatuan bersama pemerintah, bersama Presiden Jokowi. Kita setuju, kita paham. Tapi yang kita nggak setuju, ketika kita menghadapi tekanan yang sama, pengusaha susah, buruh juga susah, pemerintah bekerja keras, bahkan sampai out turun tangan, buruh juga bekerja keras. Kita datang ke pabrik-pabrik, kita datang ke perusahaan-perusahaan, kita tetap bekerja, bahkan taruhannya nyawa. Berapa puluh dan berapa ratus orang buruh. Coba saudara itu yang sudah mati, meninggal, di saat dia bekerja pulang ke rumah menularkan istrinya. Kalau bukan buruhnya meninggal, istrinya meninggal. Kalau bukan istrinya, anaknya meninggal. Sama, kita semua susah. Oleh karena itu, dalam kesusahan, dalam masalah yang sama, kita bergandengan tangan bersama pemerintah, bersama pengusaha. Tapi yang kita nggak setuju, rasa keadilan kita dirampas. Itu ideologi buruh yang paling dasar. Itu kenapa saya minta pada Bung Reden, saya minta Bung Kahar dan Infocom, mulai hari ini kembalikan gelora perlawanan, tumbuh satu titik komando,
sudah tercabik-cabik. Kamu lihat di Myanmar, ketika junta militer menjatuhkan pemerintahan sipil, nasib buruh kemudian menjadi terabaikan. Kamu lihat di negara-negara Amerika Latin, kamu lihat di belahan negara Eropa, negara maju itu, pun semua buruhnya sekarang bergerak. Ayo bangkit saudara, ini yang namanya ideologi dasar buruh, rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika terusik rasa keadilan itu, kita bangkit melawan atas nama konstitusi dan aturan-aturan yang kita sepakati secara tegas. Atas dasar pri kemanusiaan yang adil dan beradab, kaum buruh punya hak untuk melawan ketika rasa keadilan itu abaikan atau tercegah. Ini namanya ideologi dasar. Makanya setelah ini Majelis Nasional bersama-sama dengan DPP RSPMI dan yang lebih tinggi lagi KSPI, di tengah pandemi kita akan konsolidasi terus, tapi tidak boleh retorika. Setelah konsolidasi gerakan. Kalau nggak bisa gerakan secara masif di lapangan, kita gunakan gerakan virtual. Jangan diam, jangan dibungkam. Tidak boleh suara keadilan dibungkam, apalagi suara kaum buruh. Saya ambil contoh, misal suatu contoh kasus tadi disampaikan oleh Wakil Presiden Bung Winarso atas perkenan Nuriden. Mana ada upah minimum sektoral ditentukan surat edaran? Tidak ada. Lawan terus sampai kita dapatkan upah minimum sektoral. Apakah kemudian setelah sebuah surat edaran, saudara bertemu gubernur, saudara bertemu bupati, saudara bertemu wali kota, selesai? Itu namanya bukan ideologi. Saudara hanya pegawai, kan? Kamu hanya menjadi stafnya organisasi serikat buruh, dipilih jadi pengurus, punya titel aktor, kemudian setelah saudara melakukan sesuatu cukup, padahal ada esensi. Apa manfaat surat edaran dalam upah minimum? Itu nggak ada ideologi namanya. Ideologi kita adalah upah, itu ideologi. Upah bagaimana mungkin Pak? Yang upah minimum kabupaten kota UMK, walaupun Omnibus Law bilang bisa ada bisa tidak, bagi kita ada. Bisa nggak hebat? Bisa. Kenapa enggak? Memangnya dengan Omnibus Law sudah disahkan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, peraturan pemerintah PP ada 4 turunan disahkan, kemudian tidak boleh kita menyampaikan perjuangan kita. Ini negara demokrasi, ini negara Pancasila, ini negara yang menganut sistem kemanusiaan yang adil dan beradab, menganut keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Kalau kamu hidup hanya undang-undang aja, ya berarti kamu masih di luar negara. Di atas undang-undang, coba kamu baca. Di atas undang-undang itu selalu, di atas hukum itu selalu dalam. Saya nggak ikut sekolah hukum, tapi saya dengar-dengar aja bahwa hukum tertinggi itu adalah apa? Keadilan. Hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ketika hukum mencederai keadilan, maka kamu sebagai warga negara dan rakyat yang menganut sistem demokratis, demokrasi, itu punya hak untuk memperjuangkan. Upah itu ideologi buruh. Seluruh dunia gerakan buruh pasti ideologinya upah. Bahkan Partai Sosial Demokrat di Eropa, apakah itu di Jerman, di Nordik, Swedia, Finlandia, Denmark, itu pasti upah itu bagi Partai Demokratnya atau SPD kalau di Jerman misal, Partai Buruh di Inggris, Partai Buruh di Australia, upah itu adalah salah satu yang diperjuangkan di dalam ideologi partai. Nah, karena kita nggak punya partai, serikat buruh, maka serikat buruh adalah ideologi upah. Apa-apa, bikin aja seenak-enaknya undang-undang. Karena kita kalah kekuatan, karena kita kalah mungkin permodalan, karena kita mungkin kalah dalam akses mempengaruhi kepala pemerintahan, mempengaruhi presiden, mempengaruhi menteri, nggak apa-apa. Bikinlah seenaknya. Tapi nggak boleh semangat kita luntur oleh kekalahan-kekalahan. Kekuasaan itu silih berganti, saudara. Yang nggak berubah adalah keyakinan.
atau cita-cita. Nah, cita-cita itu disebut ideologi. Kita ingin upah layak, itu ideologi. Kita ingin tetap pada UMSK, itu ideologi. Siapapun rezim pemerintahannya, siapapun gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, bahkan presiden sekalipun, bagi kita UMSK harus ada, ya ada. Berjuang. UMK harus ada, ya ada. Kenapa ideologi? Jangan gara-gara di keluaran surat edaran berhenti. Ya itu bukan ideologi. Kamu stuck, pegawai serikat buruh. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini konsolidasi ideologi akan kita terus kembangkan. Saya tidak mau cerita bahwa kita gerakan buruh mau menjatuhkan pemerintahan yang sah, tidak. Kita tidak pada posisi pemerintahnya sekarang ini otoriter, tidak. Kita tidak pada posisi ingin menjatuhkan pemerintah, tidak. Kita hanya pada posisi tentang rasa keadilan. Gak boleh takut, saudara. Itu namanya ideologi. Kalau kamu sudah mentasbihkan dirimu, PUK, kaum PUK, dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia, ya, PC, KC, DPW, PP, apalagi DPP. Kalau kamu sudah meyakinkan, memberanikan diri jadi pengurus, maka kamu harus mewakafkan dirimu tentang semua resiko apapun yang dihadapi. Kamu sadar ketika kamu dipilih memang ada resiko, tapi tentu kita jalur konstitusional, jalur sesuai aturan, tapi nggak boleh takut. Saya ulangin, nggak boleh takut, nggak boleh takut. Kalau takut, kamu jangan jadi pemimpin. Tidak boleh takut dalam membela keadilan, tidak boleh takut dalam membela kebenaran, tidak boleh takut demi memperjuangkan hak buruh dan keluarganya, tidak boleh takut demi Indonesia yang lebih adil buat rakyat. Itu ukuran kita, itu namanya ideologi. Ya, oleh karena itu yang ingin kita tanamkan paling dasar sekali adalah tentang rasa keadilan. Yang kedua adalah tidak boleh takut sebagai pemimpin, apapun resiko. Di PC kamu punya resiko kok, di PUK nya kamu punya resiko dipecat. Resiko tertinggi buruh kan dipecat. Di KC kamu punya resiko, PP, DPW, apalagi DPP, Majelis Nasional, di KSPI semua punya resiko. Tapi rasa takut itu harus dihilangkan demi rasa keadilan. Nah, dengan demikian pada pertemuan perdana ini, konsolidasi ideologi bersamaan dengan kunjungan kerja secara virtual dari Presiden DPP FSPMI, saya ingin meminta pada saudara-saudara, pada kawan-kawan, pada kaum buruh, pada pemimpin-pemimpin buruh, pada orang-orang yang tidak pernah punya rasa takut, pada orang-orang yang tetap terpanggil rasa keadilannya, pada orang-orang yang tetap memilih jalan untuk menderita, pada orang-orang yang tetap akan terus bergerak di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kamu para pengurus PUK, kamu para pengurus PC, kamu para pengurus KC, PP, DPP, MN, MSPMI maupun KSPI maupun afiliasi KSPI lainnya maupun buruh, tetaplah kita akan terus bergerak dan berjuang. Ada beberapa hal tentu yang kita perjuangkan. Yang pertama, untuk saat ini tadi sudah disampaikan oleh Presiden FSPMI, Bung Riden, yaitu UMSK 2021. Kenapa Jawa Timur bisa, Jawa Barat nggak bisa? Kenapa Jawa Timur bisa, DKI nggak bisa? Gitu ya. Pertanyaan sederhana aja. Negerinya sama, Republik Indonesia. Presidennya sama, Bapak Presiden Jokowi. Aturannya sama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa Jawa Timur bisa, DKI nggak bisa?